Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani Ternak, tetap semangat dan optimis. Jadi channel ini bertujuan memberikan edukasi dan pengalaman-pengalaman di lapangan atau di kenyataan tentang tani dan ternak. Tujuannya agar siapa-siapa yang mau memulai usaha bisa menentukan usaha apa yang cocok di bidang tani dan ternaknya. Jadi karena usaha itu kan bergantung kepada individu dan juga lingkungannya juga ya. Jadi kali ini saya bahas kemarin lanjutan untuk kelinci Flemish Giant, dan kelinci ini masuknya pedaging ya. Jadi yang ini pedaging, jadi perbedaannya ntar sangat jelas seperti apa cara ciri-ciri untuk yang pedaging. Nah ini kita balik aja ya. Ini untuk yang di belakangnya itu kelinci pedaging itu gemuk ya. Jadi untuk di bagian paha ini benar-benar ngisi. Kalau untuk Flemish Giant ini masih kurang ya. Jadi kelihatannya besar tapi kurang ngisi. Ini udah jadi karakter kelincinya mungkin seperti itu. Kelinci besar. Nah, terus untuk di bagian perut. Nah, seperti ini. Ini di bagian perut ini lebar ya. Kelincinya penuh dengan daging, bagus. Kalau untuk yang kelinci Flemish Giant ya selalu ada, cuman kurang tebal ya. Nah ini kan masih tipis ya, beda sekali ya seperti yang kelinci pedaging ini. Terus untuk yang di bagian rusuk, nah ini ketahuan ya, di bagian rusuk ini lebih tebal. Jadi kalau dilihat dari sininya ini ketahuan langsung, baratnya dibuka ini lebih tebal. Kalau untuk Flemish sendiri ini tipis nih, sini juga ini sama-sama gemuk loh. Jadi memang karakter kelincinya beda-beda, makanya kita perlu memperhatikan kelinci apa yang cocok untuk pedaging kalau kita mau berjalan di pedaging seperti itu. Untuk hias juga perlu diperhatikan juga untuk kriteria ke hias ya. Untuk ini kelinci Flemish Giant ya. Nah ini tipis juga untuk di bagian perut ya, daging perut ini beda sekali ya. Ini kan tebal, ini tebal dan ngisi seperti ini nih, dari leher sampai ke atas sini ini ngisi semua. Nah ini cocok sekali untuk kelinci pedaging. Nah bagaimana caranya untuk teman-teman yang udah terlanjur pelihara jenis ras-ras besar seperti ini, Flemish Giant atau Flem, karena kan sayang kalau untuk dibuang karena anaknya juga banyak. Jadi kalau saya sendiri untuk ras-ras seperti ini perlu kita silangkan lagi ya. Jadi kita cari pejantannya dari jenis pedaging, misal New Zealand White, bisa California atau Hila. Nah setelah kita silangkan, jadi untuk anakan pertama itu kita sebutnya F1 ya. F1 itu kita ambil yang paling bagus. Jadi kita persiapan untuk pengganti induknya F1 itu kita ambil. Jadi kita cek ya, jadi keunggulannya dan lain-lainnya kan semua peternak tahu ya, karena dari kecil pelihara. Nah setelah F1 ini menjadi indukan, ntar kembalikan lagi ke jenis pedaging, ibaratnya ke bapaknya lah, New Zealand apa yang California atau Hila tadi. Nah itu anak-anakannya yang F2 itu udah biasanya udah ngikut tebal ya, jadi dagingnya udah bagus, udah lebih cocok jadi kelinci pedaging. Nah setelah itu bisa terus disilang-silangkan lagi, F2 ke bapaknya lagi, F3 ke bapaknya lagi. Nah untuk indukan yang F0 betina FG tadi kita bisa buang ya, jadi jangan dibuang sih, sayang. Bisa disembelih lah, diambil dagingnya, maksudnya itu disingkirkan dari kandang, karena memang itu awalnya untuk mencetak F1 dan F2 seterusnya. Nah ini kan bisa dilihat sendiri ya, jadi perbedaannya itu jauh sekali. Nah ini ketebalannya, daging-dagingnya itu tebal. Nah, sebenarnya jenis apa yang paling cocok buat pedaging itu yang dagingnya tebal tapi harganya murah.
susahan teman-teman. Nah, perlu kita belajar juga ya. Nah, ini sebenarnya bukan New Zealand atau California. Ini cuma jenis silangan ya. Di silangan itu kalau istilah di Jawa itu rambon atau bligon ya. Nah, karena kita mau jalan berdaging, faktornya apa aja ya, bibit yang bagus, harga yang murah, dan dagingnya yang tebal, serta perkembangannya itu cepat. Nah, jangan kita terpaku dengan jenis yang khusus pedaging. Kita juga harus melihat juga isi dompet kita, modal kita, seperti itu. Karena kelinci juga termasuk biayanya mahal ya, mulai dari kandang, bibit, pakan, itu harus perlu kita perhitungkan. Makanya kalau untuk yang murah seperti ini jenis-jenis rambon. Nah, bagaimana menyenangkan rambon? Biasanya yang penting itu indukan pejantan dari jenis pedaging. New Zealand White bisa, Hyla, California juga bisa. Kalau untuk betina terserah, kalau saya sendiri itu yang penting paling tidak itu 2,5 sampai 3 kilo bobot indukannya ya, yang betina. Dinter hasilnya udah lumayan bagus dengan harga yang murah. Paling mahal kan beli pejantannya aja. Ya, kita juga nggak ngelarang untuk teman-teman yang langsung ke jenis New Zealand, langsung ke jenis Hyla atau California, semua itu malah lebih bagus. Cuman ini ada alternatif yang lebih murah, kenapa nggak dicoba seperti itu. Jadi teman-teman ntar bisa membandingkan keunggulannya masing-masing dan yang bagus di kandang seperti apa. Jadi kalau saya perhitungan sendiri kan, untuk pedaging bagaimana caranya HPP indukan itu lebih cepat ya. Nah, untuk HPP lebih cepat kan ditopang juga dari saat kita beli bibit indukan. Baratnya New Zealand dapat 1, kelinci betinanya indukan seperti ini dapat 2 atau 3 ekor. Kenapa tidak dicoba? Karena untuk jalan di pedaging itu bukan tentang hanya kualitas tapi kuantitas ya. Jadi semakin banyak itu semakin bagus. Nah, karena yang dikejar memang kuantiti. Nah, mungkin cukup sekian ya, ini perbedaannya antara kelinci Flemish Giant dengan kelinci pedaging. Nah, kenapa saya bilang Flemish Giant atau ras besar itu enggak cocok untuk pedaging ya seperti ini. Jadi teman-teman udah bisa menilai sendiri. Ini dari dagingnya kurang tebal, bagian perut juga masih kalah ya. Ini contohnya. Nah, yang paling mencolok itu di bagian rusuk atau di dada. Itu kan udah langsung ketahuan ya. Ini lebih tipis nih, kalau ini tebal seperti itu ya. Mungkin cukup sekian ya, jadi ulasan tentang kenapa kelinci Flemish Giant itu tidak cocok untuk pedaging dan bagaimana cara meliharanya lagi agar menjadi kelinci pedaging. Seperti itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Natani Ternak, tetap semangat dan optimis.